channel. And also press this bell icon. Salawatullah wa salamuhu Mabikatur kuntur wa dengar dalam tunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita
sampun bahas dawuhipun Sayyidina Athaillah ingkang suraosipun illam tuhassin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fa hassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fa hal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Wonten kalam hikmah ingkang kasebat kalih Sayyidina Athaillah kita dipun arahaken supados kita dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun kedah selalu husnudzon wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika wonten dawuh saking Ibnu Mas'ud dawuhipun ma ahsana abdun dhannahu billah illa adahu Allah azza wa jalla. Sapa wong sing bagusi prasangkane tumrap Allah. Siapa orangnya yang suka berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kembalikan, akan berikan husnudzon itu kepadanya. Wonten dawuh niki menunjukkan satu bukti keruhnya perasaan kita terhadap Allah, kurang baiknya perasaan kita terhadap Allah. Itulah penyebab daripada keruatan dalam kehidupan kita sendiri. Maka saat kita mau husnudzon tenggene Gusti Allah, kerubutan itu otomatis akan terudari, akan terlepaskan sendiri. Maka seringkali saya katakan, seringkali kalau matur, dalam kondisi apapun nek jenengan niku kulino madosi nikmat sing saged jenengan syukuri, maka saat itu mula sampean masih bisa bersyukur. Begitu juga dalam kondisi apapun nek sampean membiasakan diri selalu mencari-cari sesuatu yang bisa menyebabkan sampean ini ngresulo, nopo ngresulo itu mengeluh, maka sampean selama hidup juga akan selalu dipenuhi dengan ruas suasana mengeluh. Dalam kehidupan nyata kula gambaraken tiyang niku nek pun kulino madosi kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif dengan orang lain, maka bertemu siapa saja dia akan tahu kebaikan orang itu. Walaupun secara umum tiyang niku dianggap wong elek karo wong itu. Begitu juga ketika kita membiasakan mencari-cari keburukan orang lain, masihkah kita bertemu wali, bahkan bertemu nabi sekalipun, kita akan selalu tahu keburukan itu, walaupun mungkin keburukan yang sampai sangka itu sebenarnya bukan keburukan. Niki perlu belajar. Saged sampean raba dalam mana, sampean rasa. Nek sampean ketemu wong selalu sing sampean golek kekurangane, maka ketemu siapapun sampean akan tahu kekurangan. Tapi nek sampean selalu mencari di setiap orang yang bertemu itu sampean cari kelebihan, sampean cari kebaikannya, maka ketemu siapapun sampean akan menemukan kebaikan di balik orang tersebut.
Saelek-elek andai kata sampai ketemu wong mabuk. Wong mabuk ngomongnya gak terkontrol, yang keluar selalu bahasa buruk sekalipun, sampai akan menemukan satu kebaikan. Apa itu? Sampai akan berpikir, sekarang orang ini mabuk, sekarang orang ini fasik, tapi kalau Allah menghendaki besok bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka itu sangat mudah bagi Allah menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Itulah kenapa kita harus selalu husnudzon terhadap sesama, apalagi dengan Allah. Apalagi dengan Allah. Husnudzon begini Allah itu memang sangat mudah kita ucapkan. Tapi realita dalam kehidupan kita itu sering suudzon dengan Gusti Allah. Contohnya itu seperti, contohnya saat jenengan ini tidak mampu terpenuhi keinginan nafsunya, sampai yang itu sering kesuruh, sering ngeluh. Bahkan ketika kebutuhan itu sangat-sangat penting menurut sampean, dan ternyata yang untuk menutup kebutuhan itu sampean tidak ada, sampai yang Rasulullah koyo-koyo wong sak donya sing paling rekoso sampean. Padahal kalau sampean mau melihat ke bawah, keluar, kesengsaraan yang sampean hadapi saat itu di luaran sana masih ada yang jauh merasakan lebih sengsara daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika jenengan mau melihat, mau berhusnudzon terhadap Allah, maka keluhan-keluhan itu akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana dalam kondisi terpepet, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sangat sulit kita bisa berhusnudzon kepada Allah? Wonten iki dipun jelasaken bahwa husnudzon begini Allah itu ada dua tingkatan. Yang pertama, husnudzon tiang-tiang sing khos. Husnudzon tiang-tiang sing khos itu cukup melihat sifat-sifat mulianya Allah, sifat-sifat belas kasihnya Allah, sifat-sifat luhurnya Allah, itu cukup menjadi bahan husnudzon. Sehingga orang-orang khos ketika menghadapi satu masalah yang tidak memuaskan nafsunya, dia cepat kembali pada Allah dan dia akan berhusnudzon bahwa di situ, di balik peristiwa itu pasti ada sesuatu yang lebih baik, karena Tuhanku adalah Tuhan yang maha baik. Boleh kayak contoh sedikit, boleh kayak contoh sedikit. Saat orang itu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, soalnya praktek nonton sampean itu harus berupa materi. Nek rupa mental, rupa iman sampean gak ngefek. Nek materi kroso. Nggih. Soalnya potongan-potongan materi. Jadi contoh-contoh materi sampean kroso. Jadi satu contoh ketika seseorang itu kehilangan sesuatu yang berharga dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Ini kalau orang khos itu sangat mudah kembali. Kembalinya bagaimana? Dia akan berhusnudzon pada Allah bahwa hilangnya ini pasti membawa manfaat yang lebih baik terhadap dirinya. Karena ketika panik, jadi kehilangan sesuatu sampai panik, itu tidak ada sesuatu yang positif yang berhasil daripada panik. Kepanikan tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif sama sekali. Yang ada hanya bingung, bingung dan bingung. Itu orang panik. Perjalanan pengalaman pribadi kulo. Pengalaman pribadi kulo, suatu saat kulo itu kehilangan ATM. Kehilangan ATM. Isinya 104. Yang rencana Senin itu mau tak pakai belanja.
Saya tahu hari Sabtu bahwa ATM itu hilang. Saya ingat saya mengambil uang terakhir itu dari Kamis. Jadi karena uang ini sangat penting, ketika ATM ini hilang, bayangan itu nanti dikuras orang dan seterusnya, maka kepanikan itu muncul. Dan kepanikan itu tak realisasi. Saya ke bank, ternyata hari Sabtu itu tutup. Setelah sampai di bank tutup itu baru muncul semelek. Oh iya, Sabtu itu uang panik. Jadi waktu nek panik kesadarannya hilang. Sampai biasa wis ngerti nek Sabtu itu bank tutup itu mau ning bank itu dia panik. Itu dia panik. Maka setelah bank tutup baru kita itu ingat. Ya, mulai semelek. Ya wis. Nek memang yang di dalam itu bisa dikuras orang yang menemukan ATM, pasti Allah merencanakan yang lebih bagus daripada itu. Akhirnya muncul ketenangan, muncul ketenangan. Begitu wis tenang, itu baru muncul pemikiran sehat. Nek nenggone buku tabungan itu ada konsep. Saat panik, betul sebenarnya. Jadi dia panik. Begitu wis tenang ya wis ora apa-apa. Nek memang Gusti Allah nakdir bahwa ATM ini mampu dikuras oleh orang yang menemukan, berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Boleh pusing leren, muncul kecerdasan baru. Nek Indonesia buku itu ada proses baru ditelepon penblokir. Itu pun masih bukti. Karena bisa jadi dari Kamis sampai Sabtu itu sudah dikuras orang. Tapi minimal sudah terblokir, sekarang bisa dicek kan gitu. Jadi penanya wong tenang itu terigu. Ketika pusing sampai betapa bayangno. Betapa tersiksanya pusing mulai hari Sabtu sampai Senin pagi. Mungkin apa betul? Nek sampai tidak terbiasa mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, tidak terbiasa husnudzon dengan Allah, maka sampai akan selalu pusing mulai Sabtu sampai Senin. Jadi tak kayak contoh, kebetulan pulau punya pengalaman itu. Jadi contoh materi saya kan langsung paham. Tapi contoh hidayah, contoh maghfirah, contoh orang yang tahu. Jadi sampai ngakoni gak tetap iya. Contohnya sampai ngamini Imam Domo. Ketika Allah nufir lana dzunubana wa liwalidayna, sampai ngamini amin. Begitu Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wa amin amin. Begitu apa? Potongan-potongan itu ketawa. Jadi orang khos itu cara husnudzonnya tenggene Allah itu tidak cukup, tidak perlu mengambil satu sampel-sampel yang rumit, tapi dia cukup melihat sifat mulianya Allah. Tapi orang umum untuk berhusnudzon tenggene Allah itu Syekh Ibnu Athaillah membimbing kita, fahazin dzannaka bi liwujudi mu'amah